Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan sedikit memaparkan terkait makalah yang berjudul seleksi karyawan yang diimpun oleh dosen Vidya Astuti, SPD SI, MPSI. Terkait seleksi karyawan ini ada beberapa sebab, yaitu ada 6 sebab. Di antaranya terkait pengertian seleksi karyawan, tujuan seleksi karyawan, metode seleksi karyawan, prosedur dalam seleksi karyawan, kendala dalam seleksi karyawan, dan faktor-faktor seleksi karyawan. Terkait pembahasan terkait pengertian seleksi karyawan ini menurut T. Haniano Handoko, seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak diterima oleh perusahaan tersebut. Dan menurut Malayu SP Hasibuan, beliau mengatakan seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Nah, dapat didefinisikan terkait ditarik kesimpulan bahwasanya seleksi pegawai ini yaitu memperoleh karyawan yang paling tepat dalam kualitas maupun kuantitas dari calon-calon yang akan diterimanya. Itu terkait pengertian dan menurut para ahli. Nah, sekarang terkait tujuan seleksi karyawan. Ini ada beberapa tujuan, ada 3 tujuan. Di antaranya 1. Tujuan seleksi karyawan ini ada 3, kawan. 1. Untuk mendapatkan para karyawan yang memenuhi syarat dan mempunyai kualitas bagaimana yang dibutuhkan, atau jujur, disiplin, terampil, kreatif, loyal, dan berdedikasi tinggi. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan calon karyawan atau pelamar apakah dapat mengajarkan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, untuk menyiapkan dan membentuk kader-kader karyawan yang dapat menunjukkan kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Itu terkait tujuan karyawan. Terkait metode seleksi karyawan. Ini terkait metode seleksi karyawan ini ada 2 metode. Yang pertama itu metode non ilmiah dan metode ilmiah. Terkait metode ilmiah ini adalah seleksi yang dilakukan di mana dasar pemilihannya tidak didasarkan kepada kriteria atau standar ataupun spesifik jabatan, tetapi hanya berdasarkan kepada perkiraan pengalaman. Seperti itu. Yang kedua, terkait metode non ilmiah ini ada beberapa syarat, yaitu diantaranya itu ada apa saja. Ya, ada surat lamaran bermate atau tidak, ijazah sekolah dan daftar nilai, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, referensi atau rekomendasi dari pihak yang didapat dipercaya, dan mengadakan wawancara langsung dengan pelamar yang bersangkutan. Itu. Nah, terkait metode ilmiah ini. Terkait metode ilmiah ini adalah suatu seleksi yang mana dalam pelaksanaannya berdasarkan kepada spesifikasi jabatan dan kebutuhan nyata yang akan diisi serta pedoman kepada kriteria dan standar tertentu. Adapun prosedurnya ini ada beberapa seleksi, yang diantaranya 1. Seleksi surat lamaran yang masuk. Yang kedua, mengisi formulir lamaran.
Yang ketiga, mempelajari referensi. Yang keempat, wawancara pendahuluan. Yang kelima, tes-tes pemeriksaan. Yang keenam, tes psikologi. Dan yang terakhir, persetujuan atasan langsung. Itu tadi penyampaian dari saya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Surya Panuntun. Baik, terima kasih kepada Mas Arif yang telah memberikan waktunya kepada saya. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu prosedur dalam seleksi karyawan. Nah, prosedur dalam seleksi karyawan ini dapat disebut juga dengan proses seleksi karyawan. Nah, proses seleksi karyawan ini terdiri dari paling sedikit 8 langkah. Yang pertama yaitu penerimaan surat lamaran. Sering dilupakan bahwa sesungguhnya proses seleksi berlangsung dua arah, dalam arti bahwa organisasi pemakai tenaga kerja menyeleksi para pelamar, dan di dalam pihak lain, para pelamar memilih organisasi di mana dia berharap akan berkarya atau bekerja. Yang kedua yaitu penyelenggaraan ujian. Berbagai ujian diselenggarakan dan dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang objektif dan dengan tingkat akurasi yang tinggi tentang cocok tidaknya pelamar dengan jabatan atau pekerjaan yang akan dipercayakan kepadanya. Yang ketiga, wawancara seleksi. Wawancara seleksi sebagai alat seleksi sering dipandang sebagai langkah yang cukup penting. Wawancara sebagai alat seleksi merupakan pembicaraan formal antara perekrut dengan pelamar. Yang keempat, surat-surat referensi. Salah satu langkah yang biasa diambil dalam keseluruhan proses seleksi ialah mengharuskan pelamar melengkapi dokumen lamarannya dengan surat-surat referensi. Surat-surat referensi dimaksudkan untuk melengkapi informasi tentang diri pelamar seperti kemampuan intelektual, sikap, nilai yang dianut, perilaku, dan hal-hal lain yang dipandang relevan. Yang nomor 5 yaitu evaluasi medis. Praktek lain yang sangat lumrah dilakukan adalah melakukan evaluasi medis yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin bahwa pelamar dalam kondisi fisik yang sehat. Yang keenam, wawancara dengan penyelia. Dalam manajemen sumber daya manusia dewasa ini semakin dirasakan pentingnya keterlibatan para penyelia yang akan menjadi atasan langsung pelamar dalam proses seleksi. Yang ketujuh, pengenalan pekerjaan. Ulasan pekerjaan yang sebenarnya sebelum karyawan diterima bekerja akan diberitahukan mengenai jenis pekerjaan, peralatan yang digunakan, dan keadaan dari perusahaan ini untuk menghindari ketidakpuasan karyawan itu diterima. Dan yang ke-8 atau yang terakhir adalah keputusan seleksi. Langkah terakhir dalam proses seleksi ialah pengambilan keputusan tentang lamaran yang masuk atau lamaran yang diajukan. Entah itu si pelamar nanti diterima atau tidak, disinilah hasil akhirnya. Selanjutnya yaitu kendala dalam seleksi karyawan. Kendala-kendala yang ada pada saat seleksi karyawan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kendala tolak ukur. Kendala tolak ukur adalah kesulitan untuk menentukan standar tolak ukur yang dipergunakan mengukur kualitas-kualitas seleksi secara objektif. Yang kedua, kendala penyeleksi. Kendala penyeleksi adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi yang benar-benar qualified, jujur, dan objektif penilaiannya. Yang ketiga, yaitu kendala pelamar. Kendala pelamar adalah kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik saja tentang dirinya, sedangkan hal-hal yang kurang baik disembunyi-sembunyikan.
Dan selanjutnya atau yang terakhir yaitu faktor-faktor dalam seleksi karyawan. Nah, faktor-faktor dan seleksi karyawan ini ada 3. Yang pertama, faktor etika, yang mana di dalam faktor etika ini seorang perekrut idealnya memegang teguh norma-norma etika, antara lain disiplin pribadi yang tinggi, kejujuran yang tidak tergoyahkan, integritas karakter serta objektivitas yang didasarkan pada kriteria yang rasional. Hal ini sangat penting sekali karena tidak mustahil perekrut dihadapkan pada berbagai godaan seperti menerima hadiah, disogok oleh pelamar, mengkatrol nilai seleksi dari pelamar yang mempunyai hubungan darah atau kaitan primordial lainnya, atau hal-hal lain yang mengakibatkan seorang perekrut mengambil keputusan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan subjektif. Bahkan tidak mustahil perekrut dihadapkan pada situasi dilematik dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, yaitu faktor internal organisasi. Para perekrut tenaga kerja atau karyawan pada umumnya menyadari bahwa situasi internal organisasi harus dipertimbangkan juga dalam merekrut dan menyeleksi tenaga-tenaga kerja baru. Faktor internal lain yang harus diperhitungkan adalah kebijaksanaan atau strategi organisasi atau perusahaan mengenai arah perjalanan organisasi di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu faktor kesamaan kesempatan. Di berbagai negara atau masyarakat masih sering kita jumpai praktek-praktek pemanfaatan sumber daya manusia yang sifatnya diskriminatif. Ada kalanya praktek diskriminatif ini didasarkan atas warna kulit atau daerah asal atau latar belakang sosial. Dengan kata lain, terhadap kelompok warga masyarakat yang didefinisikan sebagai minoritas diberlakukan pembatasan-pembatasan tertentu, sehingga mereka tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan warga masyarakat lainnya untuk memperoleh pekerjaan. Akan tetapi yang lebih sering kita jumpai ialah bahwa sebenarnya praktek yang diskriminatif ini dilarang oleh peraturan perundang-undangan, namun dilakukan oleh pemimpin atau ketua organisasi atau perusahaan tertentu. Secara etika dan moral, tentu praktek yang diskriminatif ini tidak dapat dibenarkan. Tidak ada alasan apapun yang membenarkan tindakan dan praktek demikian. Mungkin cukup itu presentasi dari kelompok 8. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan dimaafkan. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab apabila dari teman-teman semua masih kurang paham. Dan mari kita diskusikan bersama.